Kalau nama ibu kotanya Khilafah Nusantara, mungkin PKS setuju. Saya 2019 ganti presiden, ganti sistem, ganti presiden, ganti sistem, ganti sistem, ganti sistem. Allahu Akbar. Allah Akbar. Partai Ikhwanul Muslimin di Indonesia ini partai apa? PKS. Presiden Joko Widodo bukan hanya terlibat penuh dalam rapat pematangan pemindahan IKN, namun Jokowi juga sudah menentukan nama ibu kota negara baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur itu, yakni bernama Nusantara. Justru karena perpindahan ibu kota ini merupakan langkah besar, para penentang dan kaum oposisi akan menjadikan isu perpindahan ibu kota ini sebagai target serangan. Jenis kelamin IKN kemarin dibahas banyak sekali. Ini apa cuma ibu kota negara, apa juga ada unsur ekonomi, pertumbuhan ekonomi di sana, apakah dia mampu untuk betul-betul menjaga ekologi dan lain-lain. Sementara itu, fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, satu-satunya anggota Panitia Khusus atau Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN DPR RI, yang menolak akan disahkannya RUU tersebut dalam rapat paripurna. PKS ngotot nggak setuju dengan langkah besar ini. Di DPR mereka keras menolak undang-undang tentang ibu kota baru yang sedang dibahas. Mulai dari menolak seluruh proses perpindahannya, sampai dengan menolak nama Nusantara yang diusulkan sebagai nama ibu kota baru. Kritik datang dari anggota DPR fraksi PKS yang tergabung dalam Panja RUU IKN. Eki Muharam menyebut pemilihan nama Nusantara dapat menyebabkan kerancuan atau multitafsir. Ibu kota negara Nusantara seolah-olah nama Indonesia ini tersubstitusikan dengan Nusantara. Itu saja. Selanjutnya itu mau disebut apa? Apakah daerah khusus ibu kota Nusantara atau seperti apa? Ingin saya sampaikan mengenai video ibu kota baru, karena dimulai dengan tata ruang yang baik, green city, smart city, compact city. Karena tidak ada kriteria, tidak ada tahapan-tahapannya, tiba-tiba ditunjuk menjadi lokasi ibu kota. Ini kan kita tidak berempati, rakyat sedang susah, tapi pemerintah mau bangun istana di tempat baru. Padahal istana kita di Jakarta ini sangat layak. Dari sisi ekonomis, APBN ataupun dana yang akan dikeluarkan sangat besar, ya. Coming from nowhere, bukan from zero to hero kalau pandangan saya. Boleh jadi from zero something unclear. Mungkin ya, ini kalau mungkin loh. Kalau nama ibu kotanya Khilafah Nusantara, mungkin PKS setuju. Saya nggak. 2019 ganti presiden, ganti sistem. 2019 ganti presiden, ganti sistem, ganti sistem, ganti sistem. Allahu Akbar. Allah Akbar. Yang saya tanyakan, Partai Ikhwanul Muslimin di Indonesia ini partai apa? PKS. 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 Yang mengatakan berafiliasi, mengambil buku-buku dari Sayyid Qutb, mengambil buku-buku dari Hasan al-Banna, memakai metode-metode halakoh likoh, yang prinsip besarnya memperjuangkan Islam lewat partai politik. Ada kelompok Islam yang ingin menegakkan negara Islam, tapi caranya bukan kekerasan, caranya adalah demokrasi. Mereka mendaftarkan diri sebagai partai politik, kemudian mengikuti pemilu, ada yang menjadi menteri, presiden, dan seterusnya. Contohnya Ikhwanul Muslimin. Kalau di Indonesia ya PKS. Kalau nama ibu kotanya Khilafah Nusantara, mungkin PKS setuju. Masalahnya kan muncul satu frame itu, Bung Mardhani. Setuju. Ya kan, jadi seolah-olah itu menjadi satu paket antara seruannya Bung Mardhani dengan dan karena itu Ketua saya tegaskan, dan acara itu acara private, tiba-tiba disebar. Jangan bebani anak cucu kita dengan keputusan yang salah, baik secara konten maupun konteks yang akhirnya itu membawa kita makin jauh jadi negara maju. 2019 ganti presiden, ganti sistem. 2019 ganti presiden, ganti sistem, ganti sistem, ganti sistem. Allahu Akbar. Allah Akbar. Dalam rapat paripurna, anggota Pansus RUU IKN fraksi PKS, Suryadi Jayapurnama, menjelaskan alasan pihaknya menolak rencana pemerintah melakukan pemindahan IKN tersebut.
Karena yang kita bicarakan ini kan ibu kota negara, ya, satu simbol negara punya implikasi sangat luas. Ya, mulai dari penetapan lokasi, sampai saat ini belum ada kajian pendahuluan sehingga lokasi di Kalimantan Timur itu kita anggap layak menjadi ibu kota. Banyak pedestrian, orang berjalan kaki, banyak orang bersepeda, mobil harus elektrik, dan pada lompatan berikut otonomus, penggunaan energi yang baru terbarukan. Sebetulnya wajar kalau PKS menolak ibu kota baru karena Indonesia ini kan hanya menganut sistem satu ibu kota. Jadi kalau ibu kota pindah, artinya Jakarta nggak lagi menjadi ibu kota negara Indonesia. Salah satu yaitu konsep daerah khusus tanpa adanya pembahasan lebih rinci di dalam RUU IKN ini. Memungkinkan penyelenggaraan pemerintah daerah ini dikelola oleh otorita IKN, di mana pengisian jabatan dilakukan oleh penunjukan langsung oleh Presiden. Saya menilainya dari sudut substansi ini adalah ketidakjelasan dari bentuk pengelolaan IKN. Apa masalahnya dengan istana di Jakarta sehingga harus memindahkan istana lagi di tempat yang baru di saat kita sedang kesulitan secara ekonomi. Nah, mungkin di mata PKS kan Indonesia bisa punya 2 ibu kota, 3 ibu kota, atau maksimal 4 ibu kota. Masa iya negara nggak mau berpoligami kayak gitu, punya ibu kota banyak? PKS memandang bahwa membentuk undang-undang perlu mempertimbangkan kembali konsep IKN melalui kelembagaan otorita. Mengingat Konstitusi Pasal 18 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengenal kelembagaan gubernur dan DPRD sebagai unsur pemerintah daerah. Ketika ada kata frasa negara, maka seperti negara kesatuan Indonesia. Cita rasa ini berbahaya kalau itu menjadi cita rasa penduduk atau warga negara rakyat Indonesia ini. RUU IKN juga memungkinkan wilayah IKN tidak ada perwakilan masyarakat melalui DPRD. Fraksi PKS tidak sependapat dengan konsep ini, karena penyelenggaraan pemerintah daerah tanpa adanya DPRD tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tapi juga akan melahirkan otoritarian di IKN, kata Suryadi dalam rapat Pansus RUU IKN secara daring pada Selasa 18 Januari 2021. Tetapi mereka memang menentang apa saja yang dikerjakan atau diputuskan oleh Presiden Jokowi. Selain itu, fraksi PKS memandang karakteristik Indonesia yang beragam dan masyarakat adat yang terikat oleh wilayah adat. Belum dijelaskan secara detail tentang teknis memperhatikan hak masyarakat adat. Kami meminta pemerintah kepada lembaga masyarakat adat yang masih existing untuk diminta persetujuannya atas IKN sebagai wujud amanat konstitusi pada pasal 18B ayat 2, yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional sepanjang masih hidup. Berikutnya, pembangunan IKN akan mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan yang penting di lokasi IKN, ujarnya. Badan Nasional PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan nama untuk ibu kota negara baru di Kalimantan Timur adalah Nusantara. Pemilihan nama ibu kota negara baru itu merupakan pilihan langsung dari Presiden Joko Widodo. Selama pembahasan berlangsung, kita telah bersama-sama bertukar gagasan mengenai substansi rancangan undang-undang. Pemerintah sangat menghargai berbagai masukan yang diberikan dan juga tujuan yang ingin dicapai di dalam pembahasan ini. Sementara itu, Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Salim Segaf Al-Jufri pun angkat bicara tentang pemerintah yang dianggapnya terkesan terburu-buru dan memaksakan untuk tetap melaksanakan pembangunan ibu kota negara baru atau IKN. Salim Segaf Al-Jufri mempertanyakan urgensi dari pemindahan ibu kota negara baru, apalagi menurutnya saat ini Indonesia tengah dilanda berbagai bencana dan pandemi. Indonesia dilanda berbagai bencana, gempa Banten dan Madura, banjir Penajam Pasir Utara, banjir dan longsor Jayapura, erupsi Semeru Jatim. Tapi mengapa sebagian elit bersikap pindah ibu kota negara, bukan melengkapi infrastruktur penanggulangan bencana? Tulis Salim Segaf Al-Jufri di Twitter pribadinya pada 17 Januari 2022. Alasan dipilihnya Nusantara karena nama itu sudah dikenal sejak lama
Dan yang lebih utama lagi, nama itu ikonik dan di internasional juga mempresentasikan kemanjemukan dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menetapkan titik simpang Sodetan ke arah ibu kota negara yang jaraknya dari jalan tol Balikpapan Samarinda itu hanya sekitar 37 kilo ya, atau paling banyak itu sekitar 41 kilo. Lebih lanjut, menurut Salim Segaf, seharusnya pemerintah Republik Indonesia belajar dari sejarah. Proyek-proyek mercusuar memiliki resiko mengorbankan rakyat. Sejarah Republik Indonesia menunjukkan proyek-proyek mercusuar berisiko mengorbankan kesejahteraan rakyat. Mengapa kita tidak belajar dari sejarah? Bahwa legasi atau pimpinan, kesejahteraan dan keamanan rakyat bukan bangunan fisik yang jadi beban generasi mendatang. Imbuh Salim Segaf Al-Jufri.